Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari kita baca doa dulu. Wa ma nawayna min nawayya salihah ya rabbi haqiqha bisiril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربي زدني علما وارزقني فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati para pembimbing anak-anak anak-anak sekolah ya, orang tua murid atau kakak ya, kakak-kakak yang membimbing anak adik-adiknya sekolah online. Sekolah kita di sebagian besar wilayah Indonesia lah katakan gitu masih online. Sulit rasanya kalau belajar tidak didampingi oleh orang yang lebih dewasa ya. Entah anak-anak ada hal yang belum dia pahami, entah mengenai sikap belajar anak-anak yang tidak mendukung belajar kita ya, kurang disiplin, atau sebab lain ya, atau sebab lain yang membuat anak-anak kita kualitas belajarnya menurun ya. Serta yang saya soleh cintai anak-anakku semuanya, insya Allah apa yang kamu usahakan sekarang akan kamu dapatkan hasilnya di kemudian hari ya. Apakah itu ilmu ataupun adab, insya Allah akan kepake di kehidupanmu nanti, sekarang dan nanti sebenarnya. Hari ini tanggal 9 September, hari Kamis ya, tahun 2021. Rasulullah akan membahas mengenai simulasi AKM di sekolah kita ya. Tadi di kelas online sudah kita bahas dari nomor 1 sampai nomor 9 ya, di soal literasi, soal literasi. Kita lanjutkan pembahasan kita di channel bimbingan soleh ini ya. Kita mulai aja ya sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya nomor 9 seperti itu. Lanjut nomor 10 ya. Teksnya masih sama nih ya, teksnya masih sama dengan nomor sebelumnya. Bisa dibaca sendiri. Kita langsung fokus ke bawah. Pertanyaannya, bagaimana gambaran ayah tokoh aku ya? Tokoh si Lintang ini gambaran ayahnya gimana? Ada di teks kedua tuh ya. Aku cemas karena beban perasaan ayahku menjalar ke seluruh tubuhku. Aku tahu beliau sedang gugup dan aku maklum bahwa tak mudah bagi seorang pria berusia 47 tahun, seorang buruh tambang yang beranak banyak dan bergaji kecil, untuk menyerahkan anak-anaknya ke sekolah. Lebih mudah menyerahkan anak-anak gitu ya, pada tauke pasar pagi yang jadi tukang parut. Tunggu.
Lebih mudah menyerahkannya pada tauke pasar pagi untuk jadi tukang parut, atau pada juragan pantai untuk menjadi kuli kopra agar dapat membantu ekonomi keluarga. Nah, inilah gambaran sosok ayah ya. Ayah bagi si tokoh aku atau Lintang. Kita baca yang A, pria berusia 47 tahun. Ada ya? Ada ya tadi ini dia. Berusia 47 tahun. Oke, ada. Pria itu ingin menjadi juragan pantai. Tidak, ya tidak sesuai. Pekerjaannya adalah buruh tambang. Ya betul, pekerjaan ayah. Dia tinggal di desa Tanjung Kelompang. Ya. Nah, ini apakah benar atau salah nih yang ini? Karena di sini disebutnya Kelumpang. Di sini Kelompang. Ya. Sama seperti Belitung atau Belitong. Ini yang mana yang benar? Ya kan, Belitung atau Belitong? Ya, yang tahu coba, soalnya pengen komen ya, komentar di bawah video YouTube nih. Belitong atau Belitung, Kelumpang atau Kelompang, ya, ataukah dua-duanya dibetulkan? Ya, andai dua-duanya dibetulkan, ya, Kelumpang dan Kelompang, maka yang D juga betul. Tapi yang D ini ada di apa namanya? Teks yang ketiga, ya, ada di teks yang ketiga. Teks ketiga lebih membicarakan tentang apa namanya? Uh, Bagaimana cara tokoh Lintang ini bersekolah, ya. Tidak menggambarkan sosok ayah uh, um, yang utuh ya, yang seluruhnya. Sosok ayah diterangkan di teks kedua, tapi di teks ketiga menyebut keluarga Lintang. Berarti ayahnya juga ada di situ, ya. Mengingat orang Indonesia kayak gitu ya. Kecuali kalau mungkin orang luar, kalau usianya sudah dewasa, udah mungkin belasan ya, mungkin 18 tahun, mereka pisah dari orang tua, ya. Jadi dianggap betul. Sehingga jawabannya adalah, ini pilihannya kompleks ya. A, C, D. Lanjut ke nomor 11. Masih teks yang sama ya, masih teks yang sama. Perhatikan pernyataan berikut. Klik kolom benar untuk pernyataan yang sesuai dan klik kolom salah untuk pernyataan yang salah. Oke, maksudnya gini. Sebenarnya soal ini disusun kira-kira beginilah. Ya, ini benar, ini salah. Nah, ini pernyataannya di sini. Pernyataannya apa gitu? Apakah dia benar ataukah dia salah? Kalau dia benar tandain benar, kalau dia salah tandain salah. Ya, formatnya sebenarnya seperti itu. Tapi platform kita menulis soal ya di e-ujian itu tidak bisa menulis seperti ini ya. Sehingga kita centang aja apa ya, benar salah begitu ya, benar salah. Ayah tolong, ayah tokoh aku ya. Ayahnya tokoh si aku ini merasa senang karena anaknya masuk sekolah ya. Apakah begitu? Kita baca ya. Tidak menyebut sepertinya ya. Ya, tidak menyebut. Ya, tidak menyebut di teks itu, tidak ada tulisan seperti itu. Tapi ya, tapi yang pasti orang tua pasti senang ya. Orang tua pasti senang. Adapun perkataan baginya lebih mudah nih, lebih mudah menyerahkan anak pada tauke pasar, itu kan pendapatnya si
Ya, pendapatnya si Lintang. Ya, aku cemas karena beban perasaan ayahku menjalar ke seluruh tubuhku. Ini sepertinya tanda kutip juga ya di sini. Ini omongan siapa? Omongan si Lintang. Ya, omongan si Lintang bukan omongan ayahnya. Oke. Dan pendapat bahwa lebih mudah anak ditaruh di tauke pasar dan juga di juragan pantai itu pendapat seorang anak, bukan pendapat ayah. Ya. Jadi ini gimana nih? Ayah tokoh aku merasa senang karena anaknya masuk sekolah. Misalnya saya rasa ini senang. Ya jadi betul. Lintang tinggal di wilayah pesisir pulau. Nah nih Belitung, Sulawesi. Belitongnya betul, Sulawesinya salah. Ya. Kemudian Belitung tuh di daerah Sumatera ya. Aku ya yang C tinggal sekampung dengan Lintang. Loh, memang si aku ini memang Lintang kan? Ya kan? Si aku ini memang Lintang kan? Mm-mm. Aku tinggal sekampung dengan Lintang. Ya iya, ya benar tokoh aku. Jalan menuju tempat tinggal Lintang melalui rute yang sulit dan cukup berbahaya. Ya betul, bisa kamu dapatkan di teks satu ya, di teks satu. Enggak, di teks 3. Ya, di teks 3. Ya, jalan menuju tempat tinggal Lintang melewati rute yang sulit dan cukup berbahaya dari sekolah ke rumahnya. Ya, maksudnya itu. Lanjut, nomor 12. Aldo masuk sekolah. Oh, ini yang tadi ya, masih yang tadi. Ya, di nomor yang sebelumnya ada yang seperti ini. Ya, karena waktunya nanti terbatas ya, soalnya tidak baca lagi. Silakan disimak aja. Ya, di pause kalau mau baca di pause. Pertanyaannya adalah apa amanat atau pesan yang terdapat dalam cerita di atas harus bisa ya. Dalam sepak bola kerjasama tim sangat diperlukan. Ya, betul. Itu amanat juga sih. Jika ingin menang, seorang harus bersikap egois. Ya, salah dong. Ya, salah dong. Kemenangan adalah hal utama dalam pertandingan, tidak juga. Ya, tidak juga. Kerjasama yang sebaiknya dikesampingkan untuk mencapai kemenangan. Ya, enggak juga ya. Bahkan di dalam cerita itu si Aldo pengen jadi penyerang dan dia single fighter begitu ya. Dia bertarung sendiri. Nah, ternyata kebobolan. Ya, ternyata kebobolan. Jadi di sini yang benar cuman satu, ya, pilihan tunggal. Nomor 13, ini pertanyaannya apakah ya? Kita baca aja ya, kita baca aja kalau gitu. Perempuan-perempuan perkasa, karya Hartoyo Andangjaya tahun 1963. Perempuan-perempuan yang membawa bakul di pagi buta. Dari manakah mereka? Ke stasiun kereta mereka datang dari bukit-bukit desa. Sebelum peluit kereta pagi terjaga. Sebelum hari bermula dalam pesta kerja, perempuan-perempuan yang membawa bakul dalam kereta, kemanakah mereka? Di atas roda-roda baja mereka berkendara. Mereka berlomba dengan surya menuju gerbang kota. Merebut hidup di pasar-pasar kota. Perempuan-perempuan perkasa yang membawa bakul di pagi buta, siapakah mereka? Mereka ialah ibu-ibu berhati baja, perempuan-perempuan perkasa. Akar-akar yang melata dari tanah perbukitan turun ke kota. Mereka cinta kasih yang bergerak menghidupi desa demi desa. Ya,
mungkin maksudnya soal adalah kalau kita lihat pilihan jawabannya ya, eh, tokoh ibu ya, tokoh ibu di sini digambarkan sebagai sosok yang bagaimana ya, kira-kira begitu ya. Jadi watak atau karakter ibu dalam puisi di atas bagaimana? Itu pertanyaannya. Ditulis ya. Kalau tidak ada pertanyaannya, ditulis. Jawabannya adalah kerja keras, hemat, rajin, santai. Kerja keras. Kerja keras. Nomor 14 di masih teks yang sama. Apa perbedaan latar yang terdapat dalam puisi tersebut? Apa perbedaan latar yang terdapat dalam puisi tersebut? Di sini ada latar yang berbeda kah? Sepertinya latarnya satu ya. Apa perbedaan? Oke, gini deh kalau gitu. Tadi ada mana ya? Kita baca lagi. Perempuan-perempuan yang membawa bakul di pagi buta, dari manakah mereka? Ke stasiun kereta mereka datang dari bukit-bukit desa. Berarti asalnya nih dari bukit desa. Sebelum peluit kereta pagi terjaga. Sebelum hari bermula dalam pesta kerja, perempuan-perempuan yang membawa bakul dalam kereta, kemanakah mereka? Di atas roda-roda baja mereka berkendara, mereka berlomba dengan surya menuju gerbang kota. Merebut hidup di pasar-pasar kota, perempuan-perempuan perkasa yang membawa bakul di pagi buta. Siapakah mereka? Mereka ialah ibu-ibu berhati baja, perempuan-perempuan perkasa, akar-akar yang melata dari tanah perbukitan turun ke kota. Mereka cinta kasih dan bergerak menghidupi desa demi desa. Oke, berarti perbedaan latar dalam puisi tersebut adalah ya bukit-bukit desa dan perkotaan ya. Jadi kita tulis jawabannya disertai apa namanya? Pengantar soal ya. Pengantar soal. Pengantar soal tuh gini. Latar tersebut adalah gitu ya. Sebut adalah, jadi mesti pakai pengantar cara menjawabnya ya. Pedesaan dan perkotaan ya. Itu latar yang berbeda. Nomor 15. Kita baca ya. Panjang juga sih. Pertanyaannya adalah peran apa yang dapat kamu lakukan sebagai siswa? Oh, ini ada masalah apa nih? Perhatikan ilustrasi dan artikel berikut. Anton mendapat tugas dari gurunya untuk membuat sebuah kerajinan. Kerajinan yang dibuat harus memiliki tema lingkungan hidup. Kemudian Anton, ya, biar truk lewat dulu, biarin. Kemudian Anton mencari ide dengan cara membaca berbagai berita mengenai lingkungan hidup. Anton pun menemukan berita berikut. Parahnya masalah sampah plastik di Indonesia. Masalah sampah plastik di Indonesia kembali menjadi sorotan publik berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jenna R. Jembeck dari University of Georgia pada tahun 2010. Ada 275 juta ton sampah plastik yang dihasilkan di seluruh dunia. Di antara jutaan ton sampah tersebut, sekitar 4,8 hingga 12,7 juta ton terbuang ke laut dan mencemari laut. Wow. Jadi di laut ada sampah ya. Ada sampah manusia nih, ada sampah plastik-plastik. Di Indonesia ada sekitar 3,22 juta ton sampah plastik yang tak terkelola dengan baik.
Sekitar 0,48 hingga 1,4 juta ton dari sampah plastik tersebut diduga mencemari lautan. Hal itu menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah pencemaran plastik ke laut terbesar kedua di Indonesia. Wow, malu ya. Kedua terbesar. Apanya? Sampahnya, ya. Nggak disiplin. Lanjut. Hal itu menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah pencemaran sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Ya, di dunia. Selamat. Padahal jumlah penduduk pesisir Indonesia hampir sama dengan India, yaitu 187 juta jiwa. Namun, tingkat pencemaran plastik di laut di India hanya sekitar 0,09, kecil. Ya, tidak sampai 1 juta. Hingga 0,24 juta ton per tahun dan India menempati urutan ke-12. Malunya. Sebagai negara dengan jumlah pencemaran plastik ke laut terbesar di dunia. Jika dibandingkan dengan India, dimungkinkan bahwa sistem pengelolaan sampah di Indonesia masih belum optimal. Tak hanya itu, pencemaran plastik di Indonesia pun diperkirakan akan terus meningkat. Oh, jangan khawatir. Jangan khawatir akan kehabisan, ya. Masih akan meningkat kok. Hal itu dapat terjadi karena saat ini industri-industri minuman di Indonesia tumbuh dengan pesat. Padahal banyak produk minuman yang menggunakan plastik sekali pakai sebagai packaging. Pertumbuhan industri minuman yang sangat pesat tentu saja akan menghasilkan pertumbuhan minuman yang pesat. Tunggu, gimana? Akan menghasilkan pertumbuhan jumlah sampah plastik yang semakin banyak. Terlebih saat ini kapasitas pengolahan limbah plastik masih terbilang minim. Ya. Berdasarkan berita tersebut, ya ini soalnya nih. Berdasarkan berita tersebut, untuk mengurangi tingkat pencemaran plastik, peran apa yang dapat kamu lakukan sebagai siswa? A. Membuat minuman berkemasan plastik secara pribadi. Ya, bikin minuman sendiri ya dengan kemasan plastik. Yang B. Membuat aturan mengenai larangan buang sampah. Yang C. Tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ini otomatis ya. Yang D. Membuang seluruh plastik agar tidak memiliki sampah. Membuang seluruh plastik agar tidak memiliki sampah. Ya. Jadi sampah plastiknya nggak ada, sampah yang lain banyak. Peran apa yang dapat kamu lakukan sebagai siswa? Ya, kalau sebagai siswa sih, yang C saja ya. Yang C saja. Ya, kalau yang A membuat minuman berkemasan plastik secara pribadi, mungkin tidak semua anak-anak bisa ya. Terlebih lagi kopat-kopit ya kan, mau ngapain? Tinggal minum di rumah gitu. Ya, tapi soal ini tidak dihubung-hubungkan dengan kopat-kopit sih. Ya. Ya, misalnya saudara rasa jawabannya satu, yang C saja. Lanjut. Oh, banyak juga nih. Mana pertanyaannya? Berdasarkan teks tersebut, orang yang menasihati Rara untuk tidak menyakiti binatang adalah apa ya? Orang yang menasihati Rara untuk tidak menyakiti binatang adalah apa? Kita baca dulu. Coba misalnya pengen baca dari sini. Seorang anak perempuan berbaju merah muda berkata, "Kami mengerti maksudmu, Rara. Kamu memetik bunga dan dedaunan, malah menyakiti tanaman ini." Oh, bukan. Karena ini kan tanaman yang diminta kan binatang, ya. Jadi bukan dia. Kemudian siapa lagi nih?
Masih memetik bunga yang ini. Coba kita cari. Kita lihat ya. Aku berlari ke deretan pohon jagung di sana. Aku berlari ke deretan pohon jagung. Di sana aku lihat banyak capung hijau dan capung kuning Beterbangan. Aku sangat suka capung. Mereka adalah binatang kecil yang dapat terbang dan memiliki banyak warna, seperti kuning, hijau, dan merah. Aku pun menemukan beberapa capung yang sedang hinggap di rerumputan. Hati-hati ku dekati capung-capung itu. Hati-hati ku dekati capung-capung itu dan kuarahkan saringan yang kubawa untuk menangkapnya. Ku ulangi lagi langkah-langkah untuk menangkap capung sampai akhirnya ku dapatkan seekor capung. Ya. Apalagi itu adalah capung berwarna kuning. Kupandangi cukup lama gerak-gerik capung kuning itu dan kubuka saringannya. Setelah itu kubiarkan capung kuning itu untuk terbang bebas lagi. Keharusan melepaskan capung setelah menangkapnya adalah pesan yang selalu dikatakan ibu kepadaku. Oke. Ya. Jelas ya. Jadi uh, tunggu dipastikan dulu nih. Oke, sepertinya cukup. Ya, kayaknya uh, orang yang menasihati berarti bukan si Rara ya, bukan si Rara, melainkan kalau orang berarti ibu ya di bacaan tadi ibu. Berdasarkan teks tersebut, orang yang menasihati Rara untuk tidak menyakiti binatang adalah ibunya sendiri, their own mother. 17. Aduh, tulisannya kecil ini. Berdasarkan informasi pada gambar-gambar, manakah pernyataan yang sesuai dengan kondisi Taman Nasional Komodo? Aduh, kok tulisannya gini ya. Taman Nasional Komodo hanya berlokasi utama di Pulau Komodo. Ya, kalau itu sih betul ya. Betul. Sesuai artinya. Jadi ini kita silang. Komodo pada dasarnya pemburu pasif yang melumpuhkan mangsa dengan gigitan. Ya, sepertinya iya ya. Tulisannya nggak kebaca ini. Bukan hewan pemburu aktif. Ya, berarti pasif. Ya, berarti pasif. Ada nih. Nih. Bukan hewan pemburu aktif, berarti pasif. Ya. Tikus endemik dan rusa Timor termasuk jenis fauna di Taman Nasional Komodo. Kita lihat ya, itu ada hewan liar. Kuda, banteng, rusa, babi, hutan jantan ya sepertinya. Ular, terus apa tuh? Kera ya, kera. Spesies darat terkenal, oh ini ada ya, tikus endemiknya ada nih. Ya, berarti ada. Yang D, Taman Nasional Komodo diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO sekitar 11 tahun setelah didirikan. 11 tahun setelah didirikan, Taman Nasional
pertama di Indonesia pada tahun 19 berapa tuh 80 ya. Dan diakui sebagai World Heritage Site dan Biosphere Reserve ya, cadangan biosfer oleh UNESCO tahun 1991 ya, 1991. Nah, ini kita kurangin aja kalau gitu ya. Berapa tahun nih kalau kalau 1980 ditambahin 11 hasilnya 1991 ya berarti betul ya. Berarti betul. Ya betul semua dong. Ya, betul semua dong berarti. Manakah pernyataan yang sesuai dengan kondisi? Ya betul ya. Betul. Betul semua berarti. Sudah berapa menit nih? Ya, 30 menit lebih 31-an. Lanjut. Sedikit lagi selesai ya. Jika kamu mendapat tugas merawat burung scarlet ibis, apa yang kamu lakukan agar warna burung itu tetap merah menyala? Oke. Kita baca dulu. Namun warna merah itu baru muncul saat burung scarlet ibis dewasa. Ketika baru menetas dari telur, dia justru abu-abu, ya. Atau campuran ketiganya. Setelah burung scarlet ibis memasuki masa remaja, bulunya perlahan berubah menjadi merah. Warna pada bulu itu disebabkan oleh astaxanthin. Ya. Apa itu? Warna zat merah alami yang didapat dari makanan kesukaannya, yakni kepiting merah dan udang. Jadi supaya dia warnanya tetap merah, harus diberikan makanan kepiting merah dan udang, ya. Harus diberi makan ya dengan menunya apa itu? Kepiting merah dan udang, ya, udang. Oke. Harus diberi makan kepiting merah dan udang. Wah, enak juga ya. Dapat kepiting dan udang. Nomor 19, pembaca dituntut mengembangkan interpretasi ya dengan mengintegrasikan berbagai pengetahuan dan menghubungkan rincian cerita dengan ide utama, seperti contoh di bawah ini. Berikut ini adalah percakapan antara doa orang yang membaca si kikir dan emasnya. Pembaca satu, tetangganya juga nakal juga. Mestinya ia menggantikan emas itu dengan sesuatu yang lebih berharga daripada batu. Pembaca dua, tidak bisa. Batu itu penting perannya di dalam cerita ini. Apa yang dapat dikatakan pembicara dua untuk mendukung pendapatnya? Tapi agak aneh ya. Wacana si kikir dan emasnya itu mana? Ya. Wacana si kikir dan si emasnya itu mana? Ini soalnya gimana sih? Mungkinkah terpotong? Apa yang dapat dikatakan pembicara dua untuk mendukung pendapatnya sendiri? Jadi kata pembicara satu, tetangganya nakal juga. Mestinya dia menggantikan emas itu dengan sesuatu yang lebih berharga daripada batu. Jadi mungkin menghilangkan emas atau bagaimana. Terus tetangganya bertanggung jawab, digantikanlah dengan batu. Kata pembaca satu, ya harusnya harus diganti dengan sesuatu yang berharga daripada batu. Dia tidak bicara emas ganti emas, tapi dia bicara emas harus diganti dengan sesuatu yang lebih berharga dari batu. Pembicara dua
Tidak bisa, batu itu penting peranannya di dalam cerita ini. Tapi ceritanya kita tidak tahu ya. Oke. Kalau kita diminta berargumen supaya apa namanya pendapatnya si pembaca dua ini unggul atau menang begitu, kita bilang aja gini, uh, pada keadaan tertentu gitu ya, pada keadaan tertentu emas bisa jadi tidak berharga. Kira-kira gitu ya. Pada keadaan tertentu emas bisa jadi tidak berharga. Misalnya ada orang yang ini karena ceritanya tidak lengkap ya, karena cerita tentang apa tadi si kikir apa si kikir dan emasnya tidak diberikan wacananya, maka kita meraba-raba ujung-ujungannya ya. Ya, misal saudara rasa seperti ini. Pada keadaan tertentu, misalnya lagi susah nih, lagi nggak ada air, ya. Tadinya misalnya mesin airnya rusak, ya dia bisa beli, ya. Dia bisa beli air yang bersih atau air kemasan. Tapi dalam keadaan tertentu, emasnya nggak bisa dipakai, ya. Emasnya nggak bisa dipakai, gitu. Tidak berharga, ya. Atau oke, atau begini. eh, Pada saat tertentu misalnya lagi mau istinja ya, lagi mau istinja, ada emas, ya kan? Ada emas dalam bentuk misalnya perhiasan, taruhlah emas batangan. Lalu ada batu yang bisa menyerap kotoran. Mana yang lebih berharga di saat mau istinja? Emas kah? Emas nggak bisa dipakai istinja karena dia nggak punya apa namanya rongga yang bisa menyerap air atau kotoran. Tapi kalau batu punya dia rongga, maka saat itu batu lebih berharga daripada emas. Ya, kira-kira begitu karena tidak ada wacana mengenai emas dan si kikir dan emasnya, kita hanya bisa meraba-raba. Nomor 20, sikap apa yang sesuai dengan poster di atas? Kita Indonesia satu dalam keragaman. Ya udah, berarti Melisa membangun toleransi dengan beribadah mengikuti ibadah agama lain. Oh, nggak boleh. Toleransi itu bukan mengikuti peribadatan orang lain, bukan. Itu pengertian toleransi yang salah dan itu bukan pengertian toleransi malah, ya. Salah. Nomor 2, yang B, Ketut memberi kesempatan kepada Yusuf untuk menjalankan sholat saat azan zuhur berkumandang. Nah, ini Ketut aja kasih izin temennya main, ya. Masa kamu lagi mabar, ya, si siapa ya, ya. Anggaplah si Burhan dan si Nasir, ya. Anggaplah si Burhan dan si Nasir lagi mabar. Denger itu mereka azan, ya, tapi pura-pura, ya. Wih, main lagi nih, masih penasaran, ya. Cover me, alah, ya. Itu nggak boleh. Ini si Ketut aja kasih kesempatan temennya untuk sholat. Kenapa kita yang seagama tidak toleransi? Kenapa orang lain toleransi kepada kita, lalu kita yang eh, sesama agama, kenapa nggak mengingatkan? Udah azan tuh, sholat dulu yuk, gitu. Ajak temannya sholat. Oke. Okay. Yang C, Asrul membantu orang tuanya berjualan di pasar tradisional. Itu pekerjaan baik, tapi nggak nyambung dengan poster. Jadi salah.
Meskipun berasal dari Jawa Tengah, Ray senang belajar tari kecak. Oh, ini bisa juga, ya. Ini betul juga. Ya, jadi jawabannya ada dua, B dan C ya. B dan D yang benar. Ya. Soal ini oke. Selesai ya. Sampai di sini pembahasan kita soal jadi di sekolah ada simulasi AKM. Pekan ini kita membahas soal-soal yang sudah diujikan kepada anak-anak. Demikian video ini Mr. Soleh buat. Besar harapan bermanfaat buat anak-anak semua. Semoga ilmu yang didapat dan juga adab yang anak-anakku dapat bermanfaat bagi kehidupanmu. Semoga Allah menjadikan anak-anakku semua anak-anak yang berbakti kepada orang tua, mencintai Rasul, itrohnya dan juga ahlul bait ya, karena itu menolong kita nanti ya di dunia dan di akhirat insyaallah. Demikian mari kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.